Memang kalau kita mau belajar jujur, siapa sih yang lebih hebat daripada Tuhan kita? Coba deh, renungkan ya. Makanya saudara yang kekasih, ini mesti diwaspadain nih. Terus terang saya katakan mesti diwaspadain. Kayak pandemi ya, COVID-19 ini kesannya seolah-olah dia mengombang-ambingkan kita. Setuju ya? Dari kita takut, kita melakukan prokes yang ketat, tetapi ternyata ini seperti nggak ada habis-habisnya. Seringkali membuat kita jadi frustasi. Udah kita frustasi, yang lebih berbahaya, kita lengah. Setuju? Jadi cuek. Ya udahlah, memang udah mesti begini. Nah saudara yang kekasih, ini sepertinya berlaku juga bagi keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau saya menarik benang merahnya. Begitu banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Pencobaan demi pencobaan. Godaan demi godaan. Pergumulan demi pergumulan. Sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Selama kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini, kita mengalami hal yang demikian. Yang satu belum selesai, datang lagi. Kita sudah berdoa, bergumul, Tuhan jawab. Datang satu lagi, Tuhan belum jawab. Bertubi-tubi datang lagi, Tuhan belum jawab. Tanpa kita sadari, kita menjadi lemah. Jangan-jangan Tuhan udah gak mau bantu saya nih. Tuhan udah gak mau tolong saya ini. Akhirnya saudara kekasih, ya kita jalani kehidupan kekristenan kita seperti biasa. Kita ke gereja, tapi kita tidak mengalami kuasa ibadah itu. Sebab kita mulai tawar. Buktinya, saya berdoa begini, kok yang terjadi seperti ini. Dan akhirnya kita mulai hanyut. Mulai hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah saudara kekasih, ini yang pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu tetap sama sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin. Dia Allah yang tetap peduli kepada kita. Walaupun kelihatan tidak pernah terdengar suaranya. Tidak pernah terdengar langkah-langkahnya untuk menuntun kita. Tapi dia Allah yang tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Kita buka satu ayat, ini yang gak boleh. Kita makanya harus bangkit. Tema tahun ini luar biasa. Kita harus bangkit dari kelemahan kita. Kita harus bangun kembali dari ketidakpercayaan kita. Kita gak mau jadi orang Kristen yang asal-asalan. Orang Kristen hanya melakukan ritual-ritual ibadah seperti pada umumnya kayak agamawi. No, jangan demikian. Ada amin. Kita harus merasakan kuasa Allah tetap bekerja dalam hidup kita. Kita buka dalam Ibrani pasal 2 ayat 18. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita. Ayo kita bangun dari ketiduran rohani kita. Kita bangkit dari kekecewaan kita. Dari mulai ketidakpercayaan kita akan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang kita imani, Yesus yang kita percayai, dia adalah Yesus yang telah ikut menderita. Mengalami penderitaan karena pencobaan yang dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya dia dapat menolong bagi kita semua yang mengalami pencobaan. Ini firman Allah yang luar biasa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ada amin? Saudara meragukan ayat ini? No. Ya, dunia boleh coba-coba menipu kita. Keadaan boleh coba-coba
mempengaruhi kita. Untuk kita tidak lagi yakin kalau Yesus bisa menolong kita yang mengalami pencobaan demi pencobaan. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus. Yesus sangat memahami pergumulan kita. Karena Yesus sudah mengalami sendiri pergumulan demi pergumulan. Yesus sudah merasakan apa yang kita rasakan dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Saudara tahu Yesus pernah mengalami lapar waktu dia dicobai di padang gurun. Seperti kita lapar dalam keadaan kelaparan, keadaan tubuh yang lemah. Yesus dicobai oleh iblis. Suruh menjadikan batu menjadi roti. Yesus lakukan enggak? Yesus tetap di dalam kelaparannya. Karena dia percaya. Manusia hidup bukan karena roti saja. Tapi karena firman yang hidup di dalam hidupnya. Artinya apa? Kita boleh lapar secara jasmani. Tubuh ini boleh lenyap sekalipun. Tapi manusia batinnya kita ini dibaharui dari waktu ke waktu. Karena yang terpenting dalam hidup ini bukan jasmania kita. Tapi manusia batinia kita yang berkenan kepada Bapa di surga. Ada amin? Ini yang kembali. Kalau daging ini sesehat-sehatnya, segemuk-gemuknya, secakep-cakepnya, apapun kita rawat, rusak kembali kepada tanah, menjadi tanah. Makanya Yesus berkata, manusia bukan hidup karena roti saja. Tapi karena firman Tuhan yang hidup di dalam hidupnya. Ada amin? Yesus tetap lapar. Jadi kalau kita sedang ada pencobaan lapar, jangan takut. Amin. Tuhan pasti pelihara saudara. Amin. Terbukti janda di Sarfat yang susah sekalipun. Yang harus menghadapi musim kering yang luar biasa. Musim kelaparan yang luar biasa. Tuhan tolong. Tepat pada waktunya. Tuhan kirim hambanya. Haleluya. Yesus pernah mengalami lapar. Jadi jangan pikir, siapa bilang Yesus enggak pernah lapar. Ini buktinya, baca. Pencobaan di padang gurun. Dia mengalami apa yang kita rasakan. Tetapi Yesus menang atas pergumulannya tanpa menyerah kepada dosa. Ada amin? Kalau dia tidak nurutin hawa nafsunya, dia jadiin tuh batu menjadi roti. Bisa enggak? Bisa aja. Karena Yesus adalah 100% manusia, dia juga 100% Allah. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Enggak mau menyerah kepada iblis yang coba-coba mempengaruhi hidupnya. Ini yang kita harus pegang. Janji Tuhan. Belum lagi Yesus dibawa lagi. Kemana? Ayo. Ini Tuhan. Semua harta. Keindahan kota. Aku berikan kepadamu. Asal kau menyembah aku. Dia ikutin enggak? Enggak. Berapa banyak kita seringkali. Karena keinginan kaya. Kita jatuh dalam dosa. Meninggalkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Dengan melakukan berbagai kejahatan tanpa kita sadari. Entah kita korupsi, kita menipu, kita mencuri. Tapi Yesus tidak melakukan demikian. Dia juga digoda. Cara manusia, matanya silo. Dia tidak melakukan hal itu. Ada amin? Belum lagi Yesus dicobai lagi. Dibawa ke tempat yang paling tinggi. Karena Tuhan pasti menolong. Ya, karena ada malaikat-malaikatnya yang banyak. Ayo jatuhkan dirimu. Enggak mungkin mati. Oh haleluya. Yesus lakukan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya kita juga jangan coba-coba. Ya, mencobai Tuhan Allah kita dengan mentang-mentang kita punya Allah. Hidup seenaknya. Hidup tidak mengikuti prokes. Hidup tidak disiplin. Tidak menjaga kesehatan. Hati-hati. Haleluya. Kita jangan sekali-sekali mencobai Tuhan Allah kita. Lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang manusia.
yang memiliki akal budi yang Tuhan sudah berikan, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Biar Tuhan melakukan hal yang lain, yang bagian Tuhan lakukan. Amin. Haleluya. Nah, Yesus menang. Katakan Yesus menang. Wah, kurang semangat. Yesus menang. Kurang kencang. Yesus menang. Oh saudara, ini pujian tadi luar biasa loh. Pujian tadi sedang mengingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah, bahwa Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, kasihnya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang tak terselami jalan-jalan. Haleluya. Ayo bangkit dari kelemahan kita. Bangun dari ketidakpercayaan kita. Pegang janji Tuhan. Jangan ada yang lengah lagi. Kita semangat. Semangat dan semangat. Amin. Oleh sebab itu mari saya mengajak semua jemaat termasuk saya pribadi. Ayo kita percayakan Yesus Kristus di dalam setiap pergumulan kita. Di dalam setiap persoalan kita. Karena kita percaya Dia pasti menolong kita. Ada amin? Dia pasti memberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi masalah yang ada. Karena saya katakan tadi, karena Yesus mengerti. Yesus ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ibrani pasal 4 ayat 15. Perhatikan ayat ini saudara kekasih. Saya ulangi. Sebab imam besar yang kita punya. Siapa imam besar kita? Yesus Kristus Tuhan kita. Bukanlah imam besar yang tak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Oh haleluya. Haleluya. Dia memang Allah yang bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Inilah hebatnya Tuhan kita. Haleluya. Firman Allah mengatakan sebaliknya Dia sama dengan kita. Ia dicobai, hanya Dia tidak berbuat dosa. Mari, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jangan sampai kita pada saat dicobai, kita mulai berbuat dosa, artinya mulai menyangkal Tuhan, menyalahi siapapun yang ada di sekitar kita, menyalahi pendeta sekalipun, gembala sidang sekalipun, jangan. Amin. Jangan menyerah kepada dosa. Jangan sampai berbuat dosa. Karena Yesus yang ada bersama-sama dengan kita, Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Haleluya. Bahkan Dia sanggup menolong kita. Baca Ibrani pasal 4 ayat 14. Ibrani pasal 4 ayat 14 sebelumnya. Kita baca sama-sama yang keras, 3, 2, 1. Bangkit dan bersinarlah. Haleluya. Karena apa? Karena kita punya imam besar yang telah melintasi semua langit. Karena ada yang bilang istilahnya di atas langit ada langit. Ini udah gak ada lagi. Semua langit dilintasi oleh Tuhan kita. Oleh imam besar kita. Oleh Yesus anak Allah. Siapa yang lebih berkuasa daripada Dia? Siapa yang lebih hebat daripada Dia? Haleluya. Itulah sebabnya ayo. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Tolong jangan sampai iman kita menjadi lemah. Please. Ya. Jangan sampai Yesus datang kembali, aku tidak mendapati iman di bumi. Ya, karena manusia Kristiani telah goyah imannya. Telah berpaling kepada ilah-ilah lain. Atau kepada hal-hal lain. Hati-hati. Haleluya. Ada amin? Ada amin ya. Itulah sebabnya jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kita sudah mempunyai Yesus Kristus imam besar kita yang maha kuasa, maha dahsyat. Ya. Kita percaya ya, kita bisa menghadapi berbagai masalah di dalam hidup kita. Kita bisa melawan setiap godaan-godaan yang mengganggu kita. Pada pagi hari ini Tuhan kembali mengajak kepada kita. Mari datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi, melalui doa-doa kita yang tidak berkeputusan.
Sebab ada lagunya kan. Kita percaya Tuhan akan menyatakan mujizat, betul dong, menolong kita. Ya, kita disuruh percaya sampai mujizat itu menjadinya nyata. Kadang-kadang kita tuh nggak mau lewat proses. Ya, baunya kayak makan cabai. Berdoa amin sembuh. Berdoa amin dijawab. No. Ingat, tak terselami jalan-jalannya Tuhan. Tak terselami pikiran Tuhan. Jangan coba-coba mengatur Tuhan. Tapi kita tetap berdoa dengan tidak berkeputusan. Terus berdoa. Datang kepada Tuhan. Karena Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Datang kepadaku. Ini firman Tuhan bilang. Aku berikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Kita harus terus datang dalam doa. Doa yang tidak berkeputusan. Ada amin? Apalagi kita tahu. Kalau kita setia berdoa kepada Tuhan. Berpegang kepada janji Tuhan. Firman Allah bilang apa? Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dan kemuliaannya ada di barisan belakang kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan apa? Engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya janganlah takut. Janganlah patah hati. Tapi mari bangkit daripada ketidakpercayaanmu. Bangkit daripada kelemahanmu. Bangun daripada ketiduran rohanimu. Demikian firman Tuhan. Kristus akan bercahaya di dalam hidupmu. Amin. Apalagi kita tahu setelah Yesus disalib. Itu yang namanya tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Terbelah. Artinya kita boleh dilayakkan untuk menghampiri tata suci Tuhan. Kita dilayakkan untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Memanggil Bapa kepada Allah kita. Amin. Jadi jangan takut, terus tekun berdoa. Bertekun di dalam doa. Ibrani pasal 4 ayat 16, ayat yang terakhir. Lihat ya. Tirai Allah sudah terbelah. Yesus tidak memandang rupa lagi. Ya, dia nggak melihat kelemahan-kelemahan kita. Enggak. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Datang. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah pasif. Karena banyak kekecewaan. Dia nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Merasa malu. Atau merasa rasa bersalah. Rasa tertuduh. Oh haleluya. Jangan diulangi lagi. Amin. Amin. Tuhan tidak melihat jelekmu. Bagusmu. Tuhan tidak melihat rupamu. Tuhan tidak melihat kelemahan-kelemahanmu. Tuhan melihat ketulusan hatimu yang mau datang menghampiri tata sucinya. Dengan tidak berkeputusan di dalam doa. Berseru, terus berseru. Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya. Firman Allah mengatakan apa? Kita akan mendapat pertolongan pada waktunya. Ada amin.